wabarakatuh. Ketemu lagi di Lintang Aquatic. Kali ini saya mau menjelaskan cara memotong kaca dan potongan yang benar lah. Kan pada tanya abang, kalau lemnya tipis gitu apa enggak bocor, rawan bocor. Inilah kuncinya biar enggak rawan bocor nih. Ini saya mempunyai alat tang pemotong kaca garisan siku ya, sama penggaris dan juga kaca. Ini kaca ada 2 lembar nih, kaca 5 mili. Oke, ini panjangnya ini 93 cm. Oke, lanjut kita bahas tuntas. Sebelum kita potong, kita siku dulu apakah kacanya ini siku atau tidak. Ini menentukan soalnya. Bila tidak siku ini agak kurang siku yang bawah. Nah, ini yang siku. Oke, nah sudah kita ukur. Ini saya mau membuat ukuran 40 kali 25 kali 25 untuk potongan yang pertama. Ini potongan ukuran 40 yang bagian depan. Ini yang penting pas aja. Kita pakai garisan penggaris ini, pasin yang tadi kita garis. Cara memotongnya, memotong kaca ini kita juga mau bahas tuntas. Ini usahakan yang pas, soalnya jangan sampai meleset. Kalau memotong kaca itu satu jalan, jangan berhenti di jalan gitu loh. Sehati kita pasin dulu, tekan terus satu jalan, jangan sampai berhenti di tengah jalan, nggak bagus. Oke, kita pakai ujung ini buat nindih ke agar-agar bro. Oke, kita udah terpotong. Ini ukuran yang 40. Lanjut lagi kita ukur untuk bagian yang belakang, juga ukurannya 40 kali ini 25. Ini enggak saya siku yang sebelah sini, soalnya udah tadi ngikut yang pertama. Kayak seperti tadi, kita pasin benar-benar pas, jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Ini harus 40 cm pas di garis tengah. Enggak dipakai. Kita udah mendapatkan yang 40 yang kedua. Kita siapin lagi untuk yang bagian samping dan kanan kiri. Oke, itu untuk bagian yang samping kanan kiri. Ini 1
lebar ini panjangnya ini 90 cm ini. Pokoknya kalau membuat tank ukuran 40 25 itu membutuhkan 2 lembar kaca. Ini ukuran tinggi 25, panjangnya 90, itu udah cukup bisa untuk membuat tank satu. Oke, ini kita bahas tuntas. Untuk yang ini jangan sampai meleset, soalnya ini adalah kunci. Ini untuk bagian gituan yang 40 25 untuk depan dan belakang, dan yang ini untuk yang alas sama kanan kiri. Ini yang paling riskan, harus benar-benar pas dan presisi. Oke, kita potong, kita siku dulu biar benar-benar pas. Kita potong yang kanan kiri dulu. Kanan kiri tetap tingginya tinggi 25, ini ukurannya tetap 25 kali 25, ini 25. Yang sini juga 25, kita potong dulu 25. Saya potong dulu 25. Mendapatkan ukuran yang samping 1:1. Nah, ini yang paling gawat kalau nggak pas, soalnya buat alas harus benar-benar pas. Ini karena alasnya terjepit, jadi ukurannya ini tetap lebar tetap 25, tapi panjangnya kita kurangin. Tadi kan yang depan belakang itu 40 cm panjangnya, tinggi 25. Kalau yang alas enggak 40, 39 kita kurangin 1 cm, soalnya kaca 5 mili. Ini juga lantai terjepit, enggak di atasnya. Untuk perangkaian contohnya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Ini 39 cm ini. Kelihatan enggak ya? 30, ini 39 di sini. Oke, lanjut kita potong. Mohon maaf kalau suaranya agak kencang, agak kecil, soalnya ini saya nggak pakai clip on atau apa ini. Maklum pemula, ngeditnya juga belum jago. Kemarin ada yang bilang suaranya kebesaran, dimaklumilah, alat seadanya lah. Oke, kita potong yang alas ini. Kita sudah mempunyai alas, tinggal ini sisa buat samping yang satunya lagi. Tetap sama, ini tinggi 25, lebarnya 25, enggak dikurangin.
potongannya. Oke, mungkin itu saja cara memotong dan ukuran-ukurannya. Ya oke, ini untuk penjelasannya, kunci gimana biar kuat dan tidak bocor. Ini yang saya pegang ini bagian alas ya, soalnya yang penting alas sama samping kanan kiri. Yang penting itu ya ini alas sama samping kanan kiri. Ini contoh potongan yang bagus, kunci pertama. Ini harus siku, yang bagian ini tuh siku, enggak ada apa ya, kayak benjolan atau apa di kaca. Oke ya, seperti ini kelihatan ya. Ini yang siku yang bagus itu contohnya seperti ini. Kaca benar-benar siku, nggak ada benjolan. Yang bagian di sama sini ini harus presisi kotak. Kalau dari samping seperti ini, oblul apa lah, penting wis kita. Nah seperti ini. Ini contoh yang bagus. Ini dijamin kalau kita rangkai nggak ada gelembung. Yang nggak jadi kuat kan itu ada gelembungnya. Waktu kita rangkai itu rawan bocor dan nggak kuat lah, kayak nggak kuat. Oke, kita kasih contoh lagi yang potongan tidak. Ini potongan yang tidak bagus, ini kayak ada penyolan nih. Apa ini, penyolan atau gowang kalau. Nah ini kalau dari sini kelihatan penyolannya. Seperti ini. Nah ini kayak ada penyolan, apa ini, kaca nggak rata. Berapa mili nggak ada, setengah mili. Tapi ini pengaruh banget, soalnya kalau untuk di bagian samping kan kaca gini. Nah itu pasti ada rongga. Kaca yang ini kan terhimpit, ini kan alas terhimpit jadi gini, itu pasti ada rongga. Itu yang membuat ada gelembung, pasti ada gelembung. Kalau seperti ini mungkin kurang lebih ya seperti ini. Itu ada rongga. Kalau yang rapat kan ya enak ya. Oke, seperti ini kalau yang rapat tanpa ada rongga. Ngeblur ya. Oke, seperti ini. Kalau yang rapat ya seperti ini, bagus. Ini dijamin dari sini nggak ada rongga. Ini tuh biasanya kalau benjol tuh ini pasti ada gelembung. Sini posisikan seperti ini kaca. Ini saya kasih contoh akuariumnya. Ini contoh akuarium yang sudah saya rangkai demikian rupa. Ini contoh yang tidak ada gelembung, kan enak kalau kita lem bisa rapat seperti ini. Ini semen kuat nih untuk bagian yang bawah. Ini lantainya kan terhimpit yang sini, nggak numpang. Ini jamin kuat, nggak bakal bocor. Oke, kekuatan itu ya tergantung besarnya loh.
menyesuaikan. Ini untuk kaca 5 mili, jadi ya mungkin paling besar ya 50 kali 30 kali 30 itu sudah maksimal, ukuran maksimal. Kalau lebih dari itu ya kacanya harus yang lebih tebal, paling enggak 8 mili. Itu seperti ini yang bagus, nggak ada gelembung itu seperti ini. Jadi ini lem ini bisa rapat di samping. Ya mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, juga mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga bermanfaat, dan itulah jawaban dari orang-orang yang tanya apakah kuat lemnya ini nggak belepetan atau rawan bocor. Ya ini jawabannya seperti tadi ya, kunci biar kuat dan anti bocor. Oke, terima kasih.